Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Maulidia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran SMP Muhammadiyah 8 Tanggulangin di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat melaksanakan penelitian, dan terima kasih kepada Ibu Yuli Astutik selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris yang telah memberikan bimbingan, serta Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 8 Tanggulangin yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian. Abstrak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis strategi pembelajaran yang diterapkan di SMP Muhammadiyah 8 Tanggulangin pada masa pandemi COVID-19 dan beberapa kendala yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan teknik pengambilan data berupa wawancara dan rekaman suara. Kemudian, hasil data tersebut dianalisis dan disimpulkan. Berdasarkan hasil penelitian strategi pembelajaran SMP Muhammadiyah 8 Tanggulangin di tengah pandemi COVID-19 memiliki strategi khusus dalam menjalankan pembelajaran, yakni menerapkan blended learning. Pembelajaran dilakukan secara daring dan luring dengan presentase 75% daring dan 25% luring. Strategi ini dilakukan agar pendidikan dapat berjalan secara optimal di masa pandemi COVID-19 meskipun ada berbagai kendala yang harus dihadapi oleh guru dan siswa. Pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini berisi tentang pandemi COVID-19 memberikan dampak besar di dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui, wabah COVID-19 ini menyerang di seluruh kehidupan. Salah satunya adalah di dunia pendidikan. Sehingga proses pembelajaran mengajar di sekolah harus dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau online. Tidak bisa dilakukan secara tatap muka karena untuk meminimalisir dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tujuan penulisan artikel ini digunakan untuk mengetahui lebih dalam tentang SMP Muhammadiyah 8 Tanggulangin dan strategi pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah dalam pembelajaran jarak jauh atau online, serta mengetahui pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan. Sehingga dengan adanya artikel ini dapat menganalisis strategi yang digunakan dan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya pelaksanaan strategi pembelajaran ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Penggunaan metode kualitatif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi pembelajaran SMP Muhammadiyah 8 Tanggulangin di tengah pandemi COVID-19. Hasil dan pembahasan. Sebelum memasuki strategi pembelajaran SMP Muhammadiyah 8 Tanggulangin di masa pandemi, berikut sekilas sejarah sekolah SMP Muhammadiyah 8 Tanggulangin, yaitu didirikan pada tanggal 21 Mei 1986. Didirikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Tanggulangin. Alasan didirikannya ini yaitu karena banyaknya masyarakat yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya di luar Tanggulangin. Selanjutnya, strategi pembelajaran di masa pandemi. Strategi pembelajaran yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 8 Tanggulangin di masa pandemi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu daring dan luring. Presentasenya 75% daring dan 25% luring atau yang bisa disebut blended learning. Pelaksanaan pembelajaran daring. Pertama, membuat grup WhatsApp pada tiap-tiap kelas untuk mengirimkan materi, tugas, dan memantau perkembangan siswa secara jarak jauh. Kedua, menggunakan Google Form untuk melakukan ujian dan kuesioner mengenai penilaian sikap siswa. Ketiga, kegiatan pembelajaran daring, guru mengirimkan materi baik dalam bentuk PPT, video, foto, atau buku LKS
Kemudian siswa mempelajarinya. Setelah itu, guru memberikan tugas dan nantinya tugas tersebut akan dikumpulkan pada saat pembelajaran luring. Untuk siswa yang tidak dapat melakukan pembelajaran daring karena beberapa kendala, ketika pembelajaran luring akan mendapatkan materi tersendiri. Tidak hanya siswa yang berkendala, siswa yang sekiranya masih belum memahami materi daring bisa mendapatkan materi kembali ketika pembelajaran luring. Pelaksanaan pembelajaran luring. Siswa melakukan pembelajaran dengan tatap muka setiap kelas seminggu sekali, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hari Senin, kelas 7A dan 7B, hari Selasa, kelas 8A dan 8B, hari Rabu, kelas 8C, hari Kamis, kelas 9A, dan hari Jumat, kelas 9B. Tujuan dari pembelajaran luring ini untuk mengkomunikasikan pembelajaran yang mungkin ada kesulitan yang dialami oleh siswa selama belajar daring dan digunakan sebagai hari untuk pengumpulan tugas. Dalam pembelajaran luring ini, guru sangat memanfaatkannya dengan baik untuk pembentukan karakter siswa, yaitu dengan melakukan program pembiasaan akhlak mulia yang telah diterapkan sebelumnya, yaitu membaca Al-Quran sebelum pembelajaran, membaca doa-doa sholat fardu, pembiasaan sholat duhur dan sholat Jumat berjamaah, dan pembiasaan sholat duha. Faktor penghambat dan pendukung. Pelaksanaan strategi pembelajaran ini terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dari pembelajaran daring yaitu jatah kuota yang diberikan oleh pemerintah bagi guru dan siswa, dan fasilitas handphone dari orang tua serta antusias siswa dalam merespon tugas. Selanjutnya, faktor penghambatnya adalah siswa yang tidak memiliki handphone kesulitan dalam menerima materi. Jaringan yang tidak stabil di daerah pedesaan, materi yang disampaikan online terbatas, sehingga siswa tidak bisa menanyakan langsung kepada guru tentang materi yang belum paham, serta siswa yang fasilitasnya sudah terpenuhi namun tidak mau mempelajari dan mengerjakan tugas. Kesimpulan, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan awal didirikannya SMP Muhammadiyah 8 Tanggulangin, masyarakat sekitar dapat melakukan pembelajaran di sekolah. Namun, kegiatan pembelajaran di sekolah saat ini terhalang karena situasi pandemi COVID-19, di mana pendidikan mengalami hambatan dalam belajar karena pembatasan sosial. Oleh karena itu, SMP Muhammadiyah 8 Tanggulangin ini membuat strategi pembelajaran yang dapat menyesuaikan keadaan, yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran daring dan luring. Pembelajaran tidak sepenuhnya online karena pihak sekolah merasa bahwa pembelajaran daring kurang efektif dan banyak kendala yang dialami oleh siswa dan guru. Jadi, untuk mengoptimalkan pembelajaran saat ini dibutuhkan pembelajaran luring secara bergantian setiap kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.